Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pregi Tanjani Ulakore dengan NIM 220456. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman keseluruhan teori ekonomi untuk memenuhi UAS dari mata kuliah teori ekonomi tersendiri. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Secara global, maka bisa dikatakan ilmu ekonomi yaitu sesuatu ilmu yang di dalamnya mempelajari bagaimanakah usaha manusia akan bertingkah laku untuk mencukupi segala keperluannya dengan pilihan sumber dayanya bersifat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhannya yang pastinya tidak terbatas. Tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna atau utility, kardinal, dan pendekatan nilai guna ordinal atau dengan analis kurva kepuasan yang sama. Yang berikut ada faktor-faktor produksi, di mana faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada tanah dan sumber daya alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, yang keempat ada kewirausahaan. Berikutnya, biaya produksi, di mana analisis biaya produksi perusahaan dibedakan dalam dua jangka, yaitu yang pertama, biaya produksi dalam jangka pendek, yang kedua, biaya produksi dalam jangka panjang, dan yang ketiga, biaya peluang. Yang berikut ada biaya barang serta jasa produksi. Barang adalah hasil produksi yang fisiknya atau wujudnya bisa dilihat atau konkret, yang dapat memenuhi kebutuhan produsen maupun pembeli. Jasa adalah hasil produksi yang tak berwujud atau bersifat fisik atau abstrak, yang dimana dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Materi yang berikut ada elastisitas permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran, yang pertama teori permintaan, adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Yang kedua ada teori penawaran, adalah penawaran akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Yang berikut ada kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Yang berikut ada kurva penawaran, di mana kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran tersendiri. Yang berikut, kurva permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat, kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, ada pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Teori yang berikut ada perkembangan teori ekonomi. Teori-teori ekonomi ada 3, yaitu teori klasik, neoklasik, dan historis. Berikut ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, pembentukan modal. Yang keempat, pengembangan teknologi. Dan yang kelima, faktor sosial dan politik. Materi yang berikut, teori dan biaya produksi. Teori biaya adalah suatu cabang di mana ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam pengertian biaya, dalam pengertian teori biaya. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, biaya total. Yang keempat, biaya rata-rata. Yang kelima, ada
ada biaya marginal. Penerimaan. Penerimaan merujuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjualan barang atau jasa. Jenis-jenis teori penerimaan. Yang pertama, teori penerimaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Yang kedua, teori penerimaan produsen, di mana menjelaskan bagaimana produsen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang dan jasa. Materi selanjutnya ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor yang produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Organisasi atau lembaga yang digolongkan sebagai perusahaan dalam banyak literatur hanya terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua kerjasama persekutuan, yang ketiga perorangan, perseroan. Perusahaan ditinjau dari teori ekonomi, di mana dalam teori ekonomi, pemisahan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan produksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi itu sendiri. Yang berikut ada teori produksi. Teori produksi adalah ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada 2 pendekatan berikut. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah, yaitu terdiri dari 3, ada produk total, produk rata-rata, produk marginal. Produksi dengan 2 input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara 2 faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Materi yang berikut ada teori perilaku ekonomi dan teori biaya produksi. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Di mana menurut Hasan 2013, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Faktor yang mempengaruhi konsumen. Menurut penjelasan Kotler dan Keller 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen ada 3, yaitu yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga faktor pribadi. Jenis perilaku konsumen. Jenis-jenis perilaku konsumen memiliki perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen lainnya, dan juga bermacam-macam modelnya. Contohnya, ketika konsumen akan membeli atau sebelum melakukan pembelian terhadap produk furniture, konsumen akan melihatnya terlebih dahulu, bahannya, gunaannya, dan juga lainnya. B. Teori biaya produksi dan jenis-jenis biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produksi yang jadi untuk siap dijual. Berikut jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya eksplisit atau langsung, dan yang kedua ada biaya implisit atau tersembunyi. Materi yang berikut ada struktur pasar, di mana struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja kerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dana keluar pasar, beragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Yang berikut ada elemen-elemen struktur pasar. Pertama ada pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keliruan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya
seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya tersendiri dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100% dari total penjualan seluruh pasar. Unsur-unsur struktur pasar. Menurut Arsyad dan Kusuma 2014, struktur pasar terdiri dari 7 unsur, yaitu jumlah dan besarnya distribusi penjual, jumlah dan besarnya distribusi pembeli, diferensiasi produk halangan memasuki pasar, produksi biaya, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Fungsi struktur pasar ada 3, yaitu fungsi pembentukan harga, yang kedua fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi promosi. Bentuk-bentuk struktur pasar. Bentuk-bentuk struktur pasar ada 6, yaitu pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, dan yang ketiga pasar monopolistik. Yang keempat pasar oligopoli, yang kelima pasar duopoli, dan yang keenam pasar monoposni. Materi selanjutnya ada pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam perekonomian yang dihitung berdasarkan nilai pasar, di mana dalam setiap negara memiliki suatu sistem perhitungan pendapatan nasional. Tujuan penghitungan pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan pendapatan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional ada 3, yaitu permintaan dan penawaran agregat, yang kedua konsumsi dan tabungan, yang ketiga investasi. Berikut ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perseorangan. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3, yaitu metode produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Materi selanjutnya ada pasar persaingan monopolis, di mana pasar persaingan monopolis adalah salah satu struktur pasar yang mencakup elemen-elemen persaingan dan elemen monopoli. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah perusahaan yang beroperasi di pasar. Tapi setiap perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan atas produk atau jasa tertentu yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, terdapat perusahaan yang mampu mengendalikan harga dan kuantitas pasokan barang atau jasa di pasar ini. Di pasar persaingan monopolitis, produk atau jasa yang ditawarkan oleh setiap perusahaan memiliki perbedaan yang cukup nyata. Meskipun masih ada substitusi yang mungkin, dengan adanya perbedaan ini, setiap perusahaan dapat menetapkan harga yang berbeda untuk produk atau jasa mereka. Keberagaman ini menciptakan elemen persaingan di antara perusahaan-perusahaan karena konsumen memiliki pilihan untuk beralih ke produk atau jasa lainnya yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Selanjutnya ada bentuk pasar persaingan monopolitis, di mana salah satu karakteristik pasar persaingan monopolitis adalah adanya kebebasan masuk dan keluarnya dari pasar. Produsen baru dapat dengan relatif mungkin masuk ke pasar ini untuk menawarkan produk serupa atau berbeda. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran dalam pangsa pasar yang menyebabkan persaingan yang insentif. Meskipun demikian, karena setiap penjual memiliki kekuatan pasar tertentu melalui perbedaan produknya, tidak selalu terjadi persaingan harga yang seketat pada pasar persaingan tersebut. Ciri pasar persaingan monopolitis. Ada 5. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Yang kedua, diferensi produk. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasarkan pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru
untuk keluar dan masuk pasar. Yang kelima, perkembangan teknologi dan inovasi. Sistem pasar persaingan monopolitis adalah suatu bentuk struktur pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual. Tetapi setiap penjual memiliki kekuatan pasar yang cukup besar untuk mempengaruhi harga. Dalam lingkungan ini, perusahaan individual memiliki kendali sebagian besar atas produk atau layanan yang mereka tawarkan tanpa adanya persaingan yang dapat menyamai produk tersebut secara sempurna. Dan yang berikut ada materi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Ciri-ciri sistem pasar bebas. Yang pertama, kegiatan ekonomi ditentukan oleh keinginan pasar. Yang kedua, kebebasan dalam memiliki harta. Yang ketiga, mengalahkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada fluktuasi kegiatan ekonomi semakin besar. Kebaikan ekonomi pasar bebas. Yang pertama, dapat secara efisien menyelaraskan berbagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Yang ketiga, setiap pihak atau produsen atau konsumen mempunyai kebebasan atau memilih kegiatan ekonomi yang ingin dijalankannya membeli barang dan jasa yang ingin dinikmatinya. Yang berikut ada bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Ada 3. Hilang. Yang pertama, mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan biaya yang murah. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khalayak ramai. Yang ketiga, menjalin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Yang berikut ada materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Fiskal adalah suatu bentuk pendapatan dalam suatu negara yang diperoleh dari masyarakat dan juga pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran dengan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian dan juga digunakan untuk suatu perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi yang melalui pengawasan uang, beredar atau suku bunga atau kombinasi keduanya. Usaha tersebut dilakukan agar terjadinya kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi, maka dari itu pemerintah membuat program perencanaan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Tujuan kebijakan moneter seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Yang berikut ada perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya pada Bank Indonesia. Baik, sekian presentasi dari pemaparan materi dari awal hingga akhir teori ekonomi. Selanjutnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.